ketika salafun salih mengatakan Allah fis sama, misalkan, atau ada hadis, seandainya hadis itu kita anggap sahih, ya, banyak ulama hadis menganggap hadis ainallah itu mutarrib, ya, karena ada riwayat-riwayat lain mengatakan pertanyaan Nabi bukan itu, tapi atasyhadina alla ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kan sesuai kaidah, mengetes keimanan seseorang itu bukan dengan bertanya di langit, karena musyrikin kalau ditanya ainallah fis sama, berarti kan budak itu udah jelas masih tetap. Nah ini yang banyak ulama yang kemudian mengatakan hadis ini secara makna juga bermasalah, ya. Oke, jadi seandainya pun mengatakan itu, maka maksudnya harus maksud yang benar, bukan dalam maksud Allah punya alamat tempat tinggal, ada koordinat khusus begitu kan, di atasnya benda yang namanya aras begitu. Bukan seperti itu, tetapi dalam makna yang layak baginya, yang Allah itu bukan jisim, berarti istawanya bukan istawa jisim, di langit bukan di langit dalam arti di langit seperti makna yang kita berlakukan pada jisim, dan seterusnya. Jadi sebenarnya simple. Berarti semua masalah yang ribet ini masukkan ke Kiai Abdul Wahab Ahmad, setelah simple baru dibalikkan lagi ke masyarakat. Mesin penyimpel masalah. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan Imam Abu Hanifah ketemu dengan Imam Malik, disaksikan oleh Imam Laits bin Sa'ad. Kemudian Imam Bukhari ketika masuk ke Baghdad diuji hafalannya. Kiai mengalami ketemu dengan orang beda mazhab. Selama ini karena di Indonesia di pesantren masih dalam satu komunitas mazhab. Kecuali kalau kita sedang ke Mekah. Ketika sedang di Mekah, saya memang khususnya haji, karena haji lebih lama, itu saya melihat di beberapa masyayikh itu memang ada yang berbeda mazhab, tetapi tidak sampai kemudian semacam berdiskusi, tidak sampai. Hanya melihat beberapa beliau itu misalnya ketika takbir, itu tidak bersedekap. Ini kan tidak lazim di tengah-tengah mazhab Syafi'i, tetapi di dalam mazhab Maliki kan ada satu riwayat dari Sa'id ibn Musayyab yang kemudian irsal. Jadi hanya melihat saja, kalaupun saya bertamu ataupun mengikuti, hanya sebatas mengikuti ngajinya, tidak sampai semacam perdebatan. Mungkin Ustadz Somad juga sudah merasakan di Maroko dengan ulama Malikiyah dan sebagainya. Karena saya terus terang Ustadz tidak sampai
keinginan dulu kuliah atau belajar di Timur Tengah, besar keinginan tetapi belum sampai. Tetapi alhamdulillah Allah memberi anugerah, ada titisan ilmu Timur Tengah. Jadi ayah saya itu dulu mondok di Gus Afif, kakeknya di Peterongan, lalu lanjut ke Lasem. Itu kan Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau disingkat kan Timur Tengah. Jadi alhamdulillah saya adalah titisan itu. Kalau ada Kiai Jawa Timur menikah dengan Kiai Jawa Tengah, putranya Timur Tengah itu. Produk Timur Tengah. Segar gitu. Lalu sudah 1,5 jam, kita masih segar, Masya Allah. Kita diajarkan al-musalsal bil awwaliyah, berkasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tapi sahabat kita begitu ngaji pertama, hadis pertama yang dibahas adalah ainallah. Nah, jadi semua ainallah, semua mesti mengatakan fis sama, alal arsh, jalisun ala kursihi, alal arsh, istaqarra wa jalasa. Siapa yang tidak berkeyakinan seperti ini, maka dia kafir. Berarti dia mu'attilah, berarti dia ta'til. Lama saya merenung, kenapa ini yang dipilih? Saya menduga untuk mengeluarkan ustadz-ustadz yang ngaji, karena saya termasuk yang dikeluarkan. Jadi Somad itu mengatakan, coba tengok video dia mengatakan istaula. Di tempat lain dia tafwid, serahkan kepada Allah. Berarti dia tidak meyakini Tuhan fis sama. Coret nama dia. Itu. Jadi sementara kita dulu di pondok diajarkan kalau sudah begitu berarti kan mengatakan Tuhan duduk di atas arsy bisa ditunjuk, bukan mujassimah, tajassim. Berarti orang yang mengatakan seperti ini mujassimah, Kiai. Ya, sebenarnya dibagi ya. Dibagi. Karena orang yang mengatakan Allah fis sama itu macam-macam. Jadi kata fis sama itu sebenarnya kan kita kalau mau pakai paham sederhana, contohnya. Saya lusa itu ada di langit sama Kiai Ma'ruf Azin, turun di Pekanbaru. Kalau yang disebut saya di langit berarti dalam konteks kami ya naik pesawat lah. Nah, ketika ada ayat misalkan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, ya, sumber air hujan itu di langit. Yang dimaksud di langit dalam konteks hujan adalah awan. Kan? Ketika ada nas mengatakan malaikat itu fis sama, yang dimaksud fis sama dalam konteks malaikat adalah langit yang lapis 7 itu. Ketika ada nas yang mengatakan Allah fis sama, maka harus tahu Allah itu tidak seperti manusia, nggak naik pesawat. Allah itu tidak seperti awan, hujan, tidak seperti malaikat. Fis sama dalam konteks Allah itu adalah tidak bertempat. Sebenarnya itu arti fis sama. Jadi Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak ada kaitannya dengan makhluknya. Nah, itu yang dimaksud fis sama. Jadi ulama salaf kalau mengatakan fis sama itu sebenarnya. Tapi kemudian ada muncul golongan karomiyah, mujassimah karomiyah, yang mengartikan secara literal. Fis sama itu artinya Allah bertempat di langit, istiqrar di langit. Nah, ini yang mujassimah. Jadi tergantung kalau mengatakan fis sama, siapa dulu yang mengatakan itu? Siapa yang ngomong? Tahu indikasi. Harus tahu gitu kan. Karena sama istilah belum tentu sama maksud. Ya, kita umpamakan begini. Ada orang laki-laki dewasa, ya besar, kemudian bilang, saya ini suka anak kecil. Kita harus lihat dulu backgroundnya. Dia orang waras, biasa gitu kan, atau pedofil gitu kan, atau jangan-jangan kanibal gitu kan. Iya, mau dimakan ya. Jadi maknanya beda. Iya. Kalau orang waras suka anak kecil, suka main. Sayang. Kalau dia pedofil, suka anak kecil itu maksudnya ya itu gitu kan, mau melecehkan secara seksual. Kalau yang mengatakan kanibal sih suka anak kecil, mau dimakan itu anak kecil. Jadi sama istilah bisa beda makna. Bisa beda makna. Jadi makanya kita harus tahqiq ya. Ketika ada orang mengatakan kita pasrahkan pada yang di atas misalkan. Itu akidahnya apa gitu. Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya itu
Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya ya dia bicara di atas, maksudnya enggak meyakini bahwa Allah itu ada bertempat di atas, enggak. Cuma sekedar istilah bahwa kita mengagungkan Allah, itu Al-Ali gitu. Ya enggak masalah. Tapi kalau yang mengatakan itu orang Mujassimah, Karomiyah ya, Wahabi itu neo Karomiyah ya. Pengikut Karomiyah sebenarnya. Mereka nggak sadar tapi. Iya, yang dibahas selalu Mu'tazilah, selalu Jahmiyah. Nggak pernah bahas Karomiyah. Coba mereka bahas Karomiyah, bahas diri sendiri itu. Ya, mereka nggak kenal kan gitu kan. Nah, oke. Jadi tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Dan ini lagi, Asy'ariyah itu sebenarnya akidah yang dipakai oleh orang awam. Oleh orang awam. Saya pernah beberapa kali saya punya kelas ini kelas umum, basicnya sekolah umum. Saya tanyakan, kalian alumni pondok tidak pernah tahu ilmu kalam? Tahu saja tidak, apalagi belajar, tahu saja tidak. Saya tanya, tahu maknanya Allahu Akbar? Dia jawab, Allah Maha Besar. Tahu. Oke. Maksudnya Maha Besar itu apa? Gede tak? Seluruhnya diam. Tidak ada yang berani jawab besar. Kenapa? Karena secara fitrah jawaban itu dia sadar ini bermasalah. Kalau gede seperti itu raksasa toh. Masa menyembah raksasa kan begitu. Dia nggak ada yang kenapa kalian? Saya tanya kenapa kalian nggak jawab? Karena kalian merasa tidak benar kan? Iya. Nah, jadi secara fitrah orang tidak akan meyakini Allah bertempat itu tidak, kecuali dididik seperti itu, doktrin seperti itu. Nggak mikir Allah di langit. Yang dimaksud adalah Allah Maha Tinggi. Nggak mikir dia di langit artinya di atas sana ada begitu. Terus nuzul misalkan. Kalau cerita hadis nuzul ke orang awam, ya pahamnya kita suruh tahajud, suruh ibadah malam. Nggak akan berpikir bahwa ketika malam ada besar sekali Tuhan turun dia mengorbit dia. Karena setelah subuh kan ke atas lagi, padahal bumi berputar, subuh terus itu kan. Akhirnya mengorbit di tempat yang ada subuhnya, nggak naik lagi gitu. Nggak akan ada pikiran seperti itu. Pikirannya adalah pikiran seperti Asy'ariyah. Oh, maknanya bukan begitu, kan itu Tuhan yang dibahas. Ini bukan pesawat yang dibahas, bukan makhluk. Nah, begitu. Jadi ketika salafun salih mengatakan Allah fis sama, misalkan, atau ada hadis, seandainya hadis itu kita anggap sahih. Ya, banyak ulama hadis menganggap hadis ain Allah itu mutarrib ya. Karena ada riwayat-riwayat lain mengatakan pertanyaan Nabi bukan itu, tapi atasyhadina alla ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Jadi kan sesuai kaidah, mengetes keimanan seseorang itu bukan dengan bertanya di langit. Karena musyrikin kalau ditanya ainallah fis sama, berarti kan budak itu tidak jelas masih tetap. Nah, ini yang banyak ulama yang kemudian mengatakan hadis ini secara makna juga bermasalah, ya. Oke, jadi seandainya pun mengatakan itu, maka maksudnya harus maksud yang benar, bukan dalam maksud Allah punya alamat tempat tinggal, ada koordinat khusus begitu kan, di atasnya benda yang namanya aras begitu. Bukan seperti itu, tetapi dalam makna yang layak baginya, yang Allah itu bukan jisim, berarti istawanya bukan istawa jisim, di langit bukan di langit dalam arti di langit seperti makna yang kita berlakukan pada jisim, dan seterusnya. Jadi sebenarnya simple. Berarti semua masalah yang ribet ini masukkan ke Kiai Abdul Wahab Ahmad, setelah simple baru dibalikkan lagi ke masyarakat. Mesin penyimpel masalah. Ya. Beliau ini tulisannya bagus-bagus. Dulu Gus Dur pernah menanyakan ke seseorang yang tidak bisa nulis, kenapa kamu tulis saja? Tidak bisa Gus, saya tidak bisa nulis. Gus Dur bilang, berarti kamu tidak pernah disakiti wanita ya. Jadi kalau tulisan beliau ini bagus, beliau ini sering tersakiti. Jadi tulisannya yang bagus itu lahir dari hati yang berkeping. Ya? Itu kalau puitis. Jadi yang paling puitis di sini siapa? Ya. Kita di sini Kiai, sholat
Jumat itu, masjid-masjid yang tua, masjid yang pertama berdiri di sini oleh Sultan Abdul Jalil, dilanjutkan anaknya yang di Pasar Bawah, Sultan dari Siak Sri Indrapura 1762. Sampai sekarang azan Jumat 2. Kemudian muncul fenomena baru, masjid azannya 2 kali juga, tapi azan yang pertama belum masuk waktu. Kira-kira 15 menit sebelum zuhur azan. Lalu kemudian orang kita yang biasa di masjid tua, dia nggak tahu masjid ini. Orang kita ini kan sholat, tengok masjid bagus, masuk. Habis azan pertama itu mereka ya sholat qobliyah. Padahal masjid ini kan meyakini yang azan sebelum masuk waktu, sebelum zuhur ini, mereka tidak meyakini ada qobliyah Jumat. Bagaimana sebetulnya masalah ini? Baik, jadi memang yang kemudian diterapkan di masjid-masjid kita dengan menggunakan riwayat Sayyidina Utsman 2 kali azan sebelum Jum'ah, itu memang dilakukan sesudah masuk waktu zuhur. Sehingga amaliyah kita itu memang qobliyah Jum'ah. Meskipun kelompok lain itu tidak meyakini adanya qobliyah Jum'ah. Bahkan ini Imam Bukhari memiliki kecondongan itu. Jadi Imam Bukhari itu menulis di kitab Sahih Bukhari adalah babu ma yusolli rok'atain ba'dal Jum'ah wa ma qoblaha. Jadi Imam Bukhari memiliki kecenderungan sebelum sholat Jumat itu ada qobliyah. Lalu dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar bahwa dalil hadis terkait qobliyah Jumat itu tidak masuk syartul Bukhari, tetapi Imam Bukhari sendiri condong terhadap qobliyah Jum'ah. Tetapi beliau tidak mencantumkan. Makanya kemudian Imam Ibnu Hajar itu menawarkan satu solusi. Qobliyah Jumat itu dari keumuman hadis, ma min sholatin mafruḍah illa wa baina yadayha rak'atan. Jadi setiap sholat wajib itu pasti ada qobliyahnya. Termasuk sholat Jumat ini. Nah, ketika kemudian azan pertama ini belum masuk azan duhur, belum masuk sholat duhur, tentu belum bisa. Berarti nanti diarahkan ke sholat tahiyat masjid. Andaikan itu belum sempat duduk ya. Jadi memang perlu diedukasi ini. Masyarakat kita ya, masyarakat diedukasi. Masuk duhur itu jam sekian. Kalau ada azan sebelum jam sekian, maka ini belum masuk. Dan itu yang terjadi di Mekah. Di Mekah itu azan pertama itu sebelum. Cuma kalau di Mekah kan bisa sholat apa saja kan, karena di Masjidil Haram itu memiliki keistimewaan untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ditemukan di masjid-masjid yang lain. Jadi kalau di Mekah, Madinah masih aman karena ada privilege masjid. Sementara yang di tempat-tempat kita ikuti kiai-kiai kita supaya azannya itu memang betul-betul saat masuk waktu zuhur atau waktu Jumat. Masya Allah. Ustadz-ustadz kita mesti lebih banyak mengedukasi masyarakat kita, karena masjid beberapa yang melaksanakan saat azan pertama sebelum masuk waktu ini sudah ada yang melaksanakan, membuat seperti itu. Atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika nabiyir rahmah, atawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad SAW nabiyir rahmah. Lalu Abdul Somad ini bertawassul kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, berarti dia musyrik. Tapi dia lolos tauhid rububiyah, karena dia masih mengakui Allah pencipta, Allah ngasih rezeki, Allah menjaga dia. Tauhidnya samalah seperti Abu Jahal. Karena Abu Jahal juga meyakini Allah mencipta dia, Allah memberi dia rezeki, Allah mengatur hidup dia. Hanya saja dia masih na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dari mana datang pembagian tauhid, tri tauhid ini? Okay.
Jadi kalau ditelusuri sumber paling pertama yang membagi teori tauhid sebagai sebuah konsep, bukan sebagai istilah. Jadi kalau hanya istilah, ada yang ulama mengatakan rububiyah atau uluhiyah ada sebelumnya, tapi bukan dalam satu konsep. Terus tauhid ada 3. Jadi kalau yang pertama mengatakan itu Syekh Ibnu Taimiyah. Ijtihad beliau. Iya, bid'ah. Dan itu sebenarnya tujuannya satu, ya, supaya bisa mengeluarkan ulama-ulama lain, mengeluarkan ulama-ulama lain dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah, seolah ulama-ulama lain tidak bertauhid. Beliau mengatakan itu di beberapa kitabnya, sehingga mengeluarkan Hujjatul Islam Imam Ghazali dianggap tidak bertauhid, Al-Amidi dianggap tidak bertauhid, Ar-Razi dianggap bertauhid. Nama-nama ini disebut secara eksplisit sebagai orang yang nggak ngerti tauhid. Ulama tasawuf tidak ngerti tauhid. Saya nulis ini di online, bisa dicari aja di agenda di balik penetapan pembagian sifat jadi 3 gitu. Kalau tidak salah itu judulnya, silakan dicari. Ketika itu sudah terjadi, ya, umat itu kemudian mentahdir Hujjatul Islam, Imam Ar-Razi, dan kemudian yang lain, maka barulah bisa dicekoki dengan ajaran-ajaran beliau. Jadi itu motif utamanya sebenarnya, supaya ahli tasawuf juga habis semuanya. Padahal pembagian ini tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sebenarnya satu paket. Terbukti tidak akan ketemu satupun orang yang kemudian meyakini Allah sebagai satu-satunya yang dapat memberi manfaat dan madarrah dan bahaya, kemudian menyembah yang lain. Berarti kan sama saja dengan menyembah sesuatu yang nggak bisa ngasih manfaat apa-apa. Nah, ini tidak pernah ada dalam sejarah. Secara faktual tidak ada. Kalau dianggap misalkan Abu Jahal itu bertauhid secara rububiyah, berarti dia meyakini hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarrah, hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lah terus ngapain dia menyembah berhala? Padahal di Quran sendiri dinyatakan banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa kaum musyrik itu menyembah berhala, mengharap sesuatu dari berhala. Berarti meyakini berhala itu bisa memberikan mereka manfaat, dan meyakini berhala bisa memberikan madarrah, dan kemudian menjadikan berhala sebagai niddan, sebagai syarik, istilah Quran. Berarti kan berhala ini dijadikan sebagai saingan Allah, yang setara dengan Allah, berarti punya kekuatan rububiyah. Nah, kan begitu. Berarti rububiyah dan uluhiyah bisa dipisah atau tidak? Tidak mungkin. Karena tidak akan ada orang yang menyembah sesuatu yang tidak diyakini mempunyai unsur uluhiyah. Orang Kristen menyembah Yesus karena meyakini di balik tubuh Yesus yang manusia itu ada sisi rububiyah. Orang musyrik menyembah berhala karena mereka meyakini di balik patung itu ada kekuatan rububiyah. Ya. Jadi uluhiyah itu selalu terikat dengan rububiyah, tidak bisa dipisah. Kalau dipisah jadinya aneh. Abu Jahal dibilang bertauhid, Ustadz Abdul Somad dibilang musyrik. Kan? Lah ini dari mana ini logika ini? Kan Quran itu selalu menyebut mereka musyrik, kok disebut muwahhid gitu kan? Lah kan aneh sekali ini, betul-betul bid'ah. Kemudian yang ketiga, makin tidak jelas, tauhid asma wa sifat. Nah, pembahasan asma wa sifat itu tidak ada hubungannya sama tauhid. Karena tauhid itu baliknya syirik. Sedangkan asma wa sifat baliknya bukan syirik. Bukan syirik. Nah, tujuan asma wa sifat dalam tauhid asma wa sifat itu sebenarnya tujuannya satu, supaya menetapkan makna-makna jismiyah saja kan. Jangan ditakwil, dianggap sebagai jisim itu sesuatu yang jaiz awalnya, dengan mengatakan bahwa salaf tidak menafikan dan tidak mengisbat. Itu kan berarti jaiz. Tidak menafikan dan tidak mengisbat, tidak mengisbat, tidak menafikan, itu sama dengan menganggap jaiz. Nah, ini pertama, langkah pertama. Kemudian langkah kedua, menganggap
sifat-sifat jismiyah sebagai lawazimul wujud. Ini langkah kedua. Ada jisim tidak wujud. Tidak ada jisim berarti tidak ada. Berarti kamu menyembah Adam. Berarti menyembah Adam. Lah ini mazhabnya Aristoteles sebenarnya. Karena Aristoteles ketika membahas makhluk ya begitu. Kalau bukan jisim tidak ada. Lah ini justru yang ikut Aristoteles siapa gitu. Kalau kita mengatakan yang bukan jisim bisa jadi masih ada ya, ada wujud tapi tidak berupa jisim ya Allah gitu. Bagaimana itu ya tidak bisa dibayangkan ya. Kok nanya gitu kan? Masya Allah, tabarakallah. Dari jam 8 kita mulai sampai jam 10. Saya mau ngimbangi yang di video, kemarin di FB kemarin 3 jam. Masya Allah, tabarakallah. Apa pesan Kiai untuk singa-singa? Kan gak enak saya bilang buaya-buaya Aswaja kan? Untuk singa-singa Aswaja Riau, terus Kiai. Terima kasih. Jadi jangankan Anda, kita saja di podium gagah. Tapi begitu di rumah langsung kelemar-kelemar. Karena yang di rumah suka Hello Kitty. Ini curhat ya. Pengakuan ya. Masya Allah. Baik para kiai, para ustadz, ahli sunnah dalam arti sistem mazhab, akidahnya Imam Asy'ari, Maturidi, fikihnya 4 mazhab, kemudian tasawufnya Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali, ini sudah eksis ribuan tahun. Sudah berhadapan dengan kelompok manapun. Sudah mengalami pasang surut sedemikian berat, dan endingnya satu, pasti bertahan, pasti menang. Kita yang ada hari ini, mari kita meminta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan. Kalau akidahnya, kalau Islamnya pasti kekal, tetapi akan tetap menjadi mayoritas di negeri kita, itu adalah bagaimana kita tetap meneruskan perjuangan ulama kita. Ulama kita di Aceh, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Madura, yang diperjuangkan adalah akidah Asy'ari, Maturidi, dan seterusnya. Maka kita pun meminta pertolongan kepada Allah, tetap berada di garis ini untuk tetap meneruskan. Dan sekali lagi, pengalaman, perjalanan sejarah telah membuktikan kita berada di jalur yang benar, berada di jalan pemenang itu tentu dengan pertolongan Allah. Saya minta Kiai menulis syarah sifat 20 yang simple, supaya kalau orang bertanya ke saya, fikih ini kan banyak. Kalau akidah ini selama ini selalu saya kasih sifat 50 Kiai Idrus. Anak-anak waktu kelas 1 sanawiyah semua disuruh khatam. Saya berharap ke depan yang, karena beberapa Kiai jelaskan begitu mudah, begitu simple untuk masyarakat kita yang suka, yang mudah-mudah. Nah, apa pesan Kiai untuk macan akar ahli sunnah? Ya, jadi sebetulnya Rasulullah SAW ketika menjelaskan Islam itu pasti mudah, sederhana. Kemudian para ulama juga sederhana sebenarnya. Baru kemudian ketika ada perkembangan ilmu, banyak analisis, mulailah agak repot. Agak repot. Dan itu sebenarnya yang repot-repot ini untuk tingkat lanjut, bukan untuk orang awam. Jadi untuk kita menghadapi orang awam, kita kembali ke setelan awal, bahwa agama ini sebenarnya sederhana dan mudah. Sederhana dan mudah. Tetapi bukan dalam arti menyederhanakan proses belajar. Karena proses belajar pasti butuh lama, pasti butuh banyak yang harus kita baca. Tetapi ketika disampaikan kepada halayak, maka kita pilih cara yang semudah mungkin, sesederhana mungkin. Ya. Dalam hal akidah khususnya, sebenarnya sifat 20 itu didesain sudah yang paling mudah. Metode yang paling mudah.
pokoknya itu faham betul maksudnya apa, hukum akal itu maksudnya apa, kemudian sifat 20 maksudnya apa, paham pemetaannya, insya Allah sudah beres. Insya Allah beres. Generasi di bawah kita nggak bakal lagi bisa terpengaruh. Karena orang kita, orang Aswaja, umat kita, yang masuk jadi Wahabi itu pasti yang awam-awam. Pasti yang awam-awam. Tapi kalau ada asatid yang pindah dari mereka ke kita, ya, yang pindah dari mereka ke kita pasti yang bagus-bagus. Yang terbuka, orang-orang yang intelek, yang para asatid, biasanya begitu. Ya. Tapi kalau dari kita biasanya nggak pernah ngaji, yang males untuk mikir ruwet-ruwet dikit gitu kan, yang dari tadi nggak pakai akal, nggak mikir gitu kan. Nah biasanya yang seperti itu. Ya, jadi kita ngimbanginya dengan menyajikan kembali dalam versi yang paling mudah, yang paling sederhana, insya Allah akan berhasil. Semoga. Terakhir kita minta Al-Fatihah dari Kiai Abdul Wahab Ahmad, dilanjutkan doa dari Kiai Ma'ruf Khazin untuk Bumi Lancang Kuning, untuk Indonesia, untuk Ma'had Nurul Azhar, untuk Az-Zahra, untuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Ala diniyah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum berdoa ingin menghaturkan hadiah. Ini Hujjah Aswaja karya Rois Am kami, Kiai Ali Maksum. Tetapi kami tulis syarahnya. Kami tulis syarahnya, kami taklik juga. Ini yang versi Arab. Ini versi Arab. Ini dicetak Ustadz Arbi Al-Azhar, juga Mesir. Ini yang versi bahasa Indonesia 100 dalil. Kalau Ustadz Somad 37, kalau kami lengkapi 100. Jadi supaya tahu bahwa saya tidak cuma nulis story, tetapi juga nulis buku. Jazakumullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah rabbil alamin wa bina zalamna wa sana ilam taghfir lana wa tarhamna lana. Allahumma inna la nuhsi sanan alayka anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu idza raditu. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah. Ya Rabbana tajri ahkamu fi Rabbana yassir lana Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban ila ghafarta wa la 'ayban illa satta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita rizqan illa wa la tilmidhan illa 'allamta wa la ma'hadan illa barakta fi wa la madrasatan illa nafa'ta fi wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan fasahhil lana umurana wa shrah sudurana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Kiai, kalau Ustadz Somad tanya akidah kan ke Ustadz Idrus. Kalau Ustadz Idrus tanyanya ke saya. Tapi bukan tanya soal akidah. Tanyanya begini, saya masih pantas apa enggak kawin lagi? Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Yang ditanya belum praktek. Masya Allah. Kita senang sekali. Tentu saja para asatiz, guru-guru, para kiai mendapatkan berkah doa, berkah tawa karena ilmu, berkah akidah, berkah fikih selama 3 hari kedatangan guru kita. Mudah-mudahan Kiai Ma'ruf Khazin, Kiai Abdul Wahab Ahmad diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan istiqomah untuk mengajar, membimbing umat ini. Bagaimanapun beliau berdua adalah tempat suluh di tengah gelap. Ketika umat ini sedang kegelapan dalam bidang fikih, akidah, tasawuf, kami sendiri dapat merasakan dari jauh. Kita hanya bisa man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalas, fad'u lahu. Kita hanya bisa mendoakan mereka berdua, jazakumallahu ahsanal jaza, ahsanallahu ilaikum, barakallahu fikum fi juhudikum wa ulumikum wa lutfikum. Kemudian tentu saja kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, dari Ma'had Az-Zahra, dari Nurul Azhar,
mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Dan akhirnya ditutup dengan mator sekelangkong. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.